Yang istimewa dari setiap kita adalah yang tetap berusaha dengan hati yang ikhlas di tengah segala keterbatasan. Meskipun kita semua memiliki nasib yang berbeda, namun kita semua layak mendapatkan hak yang sama, seperti belajar. Belajar bukan hanya untuk mereka yang pintar dan sejahtera, melainkan untuk kita semua tanpa terkecuali. Oh, insannya nggak ada. Ternyata Kerja di karakter kebun. pendidikan di Indonesia yang belum begitu sempurna memunculkan permasalahan baru dalam pelaksanaannya. Iya sih, Insan pernah Terlebih bilang soalnya kan di tengah HP-nya kondisi rusak, pandemi jadi COVID-19 nggak bisa ngerjain tugas, yang memaksa kita ditinggal. untuk diam di rumah, Kita kan mau beli HP gimana? membuat segala keterbatasan menjadi makan semakin juga susah. terbatas. Kurangnya fasilitas yang memadai, rendahnya Assalamualaikum. pemahaman terhadap teknologi, sulitnya Itu anaknya udah transportasi, datang. Kalian ngobrol dan aja ya. keterbatasan Iya. akses Ada apa? informasi menjadi 4 dari sekian banyak tantangan pendidikan yang mesti kita hadapi Nah, bersama-sama. itu HP aku rusak. Sekarang bapak aku juga lagi sakit, ya mungkin kalau ada uang untuk berobat buat bapak aku, dan penghasilan bapak juga gak seberapa. Ya Gus, ikut kerja. Ini tugas-tugas kamu yang belum. Nanti kita aja yang ngomong ke Makasih wali banyak kelas ya. kamu tentang kondisi kamu sekarang. Kita pulang aja ya, udah sore. Oh iya. Makasih banyak ya. Saya nggak jauh-jauh ke sini. Kita langsung ketemu wali kelas yuk. Kasihan Insan. Aku yakin kok dia itu anak yang berpotensi di bidang akademik. Nah, betul tuh. Tapi sayang banget ya, di dalam negeri ini banyak anak-anak yang berpotensi, cuman karena banyaknya kendala yang kayak gitu malah bikin kita jadi tertinggal. Iya. Kita harus bersyukur karena kita diberi kemudahan dalam belajar. Pendidikan itu harus adil dan merata. Perjuangan itu dengan aksi, bukan kalimat semata. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa adalah cita-cita negara yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Lewat muda-mudi Indonesia yang berbudi dan berpendidikan, kita akan tahu kemana masa depan bangsa ini. Bagaimana Rizkan kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Selama ini di Rizkan kegiatannya apa di rumah? Kegiatannya mungkin bantu-bantu ibu jualan sama bersih-bersih rumah aja. Nah, kenapa Rizkan dipanggil ke sini sama Bapak? Kemarin kan Rizkan sudah berjanji udah beberapa kali ya. Rizkan PDR-nya tidak tuntas, tugas-tugasnya pun banyak yang tertinggal. Waktu itu ketika pertemuan pertama Rizkan berjanji akan menuntaskan tugas-tugas yang tertinggal selama 1 minggu. Tapi 1 minggu ini Bapak tunggu bahkan sampai Rizkan tidak lagi ikut BDR. Nah, kan ini jadi kendala. Bapak harap apa yang terkendala di Rizkan bisa diceritakan, karena Bapak yakin Rizkan punya potensi, Rizkan punya keinginan untuk lebih baik, karena Bapak yakin setiap orang itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, bagaimana Rizkan mencari solusi yang terbaik supaya Rizkan bisa menuntaskan BDR ini. Ya, siap? Nah, Bapak yakin juga kalau bukan hanya Rizkan saja yang tidak tuntas BDR ini ya, banyak teman-teman Rizkan yang tidak bisa menuntaskan tugas karena alasannya mungkin tidak ada kuota, tidak ada HP, atau tidak memiliki kendaraan untuk datang ke sekolah dan sebagainya. Nah, Bapak yakin Rizkan di sini bisa kembali menuntaskan. Ingat waktu Insan Tegar? Kejadiannya Insan Tegar, ingat? Iya. Nah, Insan Tegar itu dia di rumahnya membantu orang tua. Setiap pagi membantu ke kebun karena orang tuanya juga sedang sakit, sehingga dia menggantikan tugas sebagai orang tua. Walaupun dia status seorang pelajar tapi sangat mulia sekali. Tapi yang sayangkan Insan itu tertinggal, tidak ikut BDR karena tidak memiliki HP, karena ya orang tuanya juga tidak mengenal HP ini gitu. Mau pinjam ke saudaranya tidak punya. Tapi dia bisa berusaha berubah ya, terus bahkan sampai di akhir ketika mulai rapat dia alhamdulillah masuk peringkat 10 besar. Nah, Bapak sekarang tanya, Rizkan kendalanya apa nih di selama ini? Kemarin tidak mengumpulkan tugas, sudah dikasih kesempatan, apa kendala di Rizkan? Untuk saya sendiri Pak, ada masalahnya pada gawai yang rusak. Jadi saya tidak bisa menyicil tugas-tugas yang diberikan
tapi karena medianya terbatas jadi saya paling pinjam tetangga yang jauh gitu, jadi saya kesusahan untuk menyelesaikan tugas. Nah, mungkin ada berapa mapel yang tertinggal? Saya masih ada sekitar 13. 13. Nah, kalau misalkan dalam 1 minggu itu Rizkan bisa lah nyicil 1 hari 2 mapel, bisa nggak? Bisa Pak. Coba solusi apa mungkin yang Rizkan akan lakukan untuk menyusul ini nih, termasuk pelajaran. Silakan kerjakan yang lain, tapi harus di manage lagi waktunya. Silakan coba apa solusinya? Mungkin saya mau minta keringanan ke guru untuk mengerjakan tugasnya tidak pada handphone, terus saya akan mengerjakan pada buku tulis biasa gitu. Ya, kalau seperti itu Bapak yakin Rizkan bisa. Nah, baik, coba Rizkan bayangkan apabila Rizkan tetap seperti ini, tidak mengerjakan tugas termasuk pelajaran Bapak, pelajaran Bapak yang lain. Nah, konsekuensi apa atau keyakinan apa yang Rizkan langgar di kelas itu? Coba. Keyakinan selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas, lalu selalu mengerjakan yang tepat waktu dan selalu ingat pada tugas-tugasnya. Ya, berarti kalau misalkan Rizkan tidak mengerjakan tugas, berarti maka tidak akan dapat nilai. Rizkan punya cita-cita yang jadi apa? Saya cita-cita jadi insinyur. Insinyur, alhamdulillah. Nah, maka itu kalau Rizkan punya cita-cita, berarti Rizkan harus berusaha mengejar cita-cita itu, karena mengejar cita-cita tidak seperti membalikkan telapak tangan, harus ada proses yang dilalui. Bapak yakin proses tidak akan mengkhianati hasil. Maka Rizkan berusaha lebih baik, jangan menyerah, karena Bapak yakin juga kelebihan dari Rizkan adalah kelemahan dari orang lain, dan kelemahan dari Rizkan juga mungkin saja kelebihan dari orang lain itu juga. Ya, siap Pak? Ya Pak. Nah, sekarang silahkan Bapak tunggu tugasnya, dikasih kesempatan Rizkan lebih baik lagi. Siap? Siap. Oke, terima kasih Rizkan. Selamat pulang. Hati-hati di jalannya. Apa kabar Mela? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selama ini di rumah kemana saja Mela kegiatannya? Saya sama di rumah nggak pernah kemana-mana Pak, selalu di rumah. Tapi kenapa nih nilainya turun? Bapak lihat dari semester 1 sampai sekarang semester 2 itu nilainya Mela itu drastis banget turun. Nah, mungkin saja Bapak Mela mendapatkan kendala di rumah, apakah itu berkenaan dengan pembelajaran atau situasi di rumah sedang ada banyak masalah atau dengan temannya. Di sini Bapak ingin cari tahu kenapa Mela bisa turun drastis nilainya. Bukan Mela saja nih yang seperti ini, banyak teman-teman Mela yang lain juga yang mungkin nilainya yang awalnya bagus terus terkendala dengan perangkat, tidak bisa ikut PDR sehingga nilai-nilainya itu turun atau tugas-tugasnya itu tidak dikerjakan. Mela selama ini di rumah, nah kenapa sampai bisa turun prestasinya ini? Turunnya drastis banget. Kenapa? Sebenarnya akhir-akhir ini saya mengalami penurunan semangat belajar Pak, karena kadang terlalu asik bermain game, kemudian memainkan sosial media, karena juga di rumah kebanyakan merasa bosan. Jadi bosan, karena bosannya itu dilimpahkan main game gitu. Tapi di rumah kan? Iya. Nah, suka main gamenya game apa? Mulai dari game online, offline, semuanya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan main game itu menjadi penghilang rasa jenuh itu, nah berarti Mela harus bisa bagaimana caranya nih belajar ini menjadikan penghilang rasa jenuh. Berarti harus menyenangkan ya berarti belajarnya. Nah, mungkin ada cara yang efektif nggak untuk merubah supaya Mela ini tambah rajin lagi nih? Bagaimana supaya rasa kebosanan jenuh di rumah ini Mela bisa lebih baik lagi? Mela sendiri inginnya lebih banyak komunikasi dengan guru sendiri, kemudian dengan teman-teman, karena Mela juga merasa terhambat karena kurang akrab dengan teman-teman. Nah, berarti ketidakakraban ini harus dicarikan solusi ya. Mungkin saja nanti
ada penugasan kelompok dikerjakan di rumah, terus jadi hal-hal positif yang mungkin Mela bisa sosialisasi atau komunikasi lah dengan teman, ngobrol atau bermain lah, ajak bermain, jangan sampai main game terus ya, media online terus. Karena sekarang itu ya yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat ya, karena media sosial ini ya. Nah jadi seperti itu. Nah mungkin Bapak kalau misalkan Mela turun nilainya drastis ini, coba berarti Mela itu sampai tidak berapa kali BDR-nya atau tugas-tugas dari Bapak itu tidak dikerjakan. Nah coba keyakinan kelas apa yang Mela laksanakan di kelas? Harus mengumpulkan tugas tepat waktu, menghadiri BDR, kemudian hadir tepat waktu juga. Mengumpulkan tugas tepat waktu juga ya. Nah berarti Mela itu sudah melanggar apa nih? Melanggar yang mana nih? Ya, mengumpulkan Tugas tepat waktu, terus tidak sering kelewat ya tugas-tugas juga. Nah Bapak yakin gini, Mela punya cita-cita? punya Pak. Cita-citanya menjadi apa? Pengen jadi dokter Pak. Alhamdulillah pengen jadi dokter ya. Nah jadi dokter ini kan tidak mudah ya, Mela harus belajarnya harus rajin, terus mencari ilmu yang lain, belajar tambahan, mungkin saja kursus, bimbel dan sebagainya. Karena kalau Mela punya cita-cita, pasti cita itu akan kita itu akan berusaha untuk mencapai cita-cita, betul tidak? Nah harus seperti itu. Jadi kalau kita punya cita-cita tapi tidak ada kemauan, tidak ada tindakan, ya akan sia-sia, tidak akan kekejar cita-citanya. Jadi Bapak harapkan kalau Mela punya cita-cita, kejarlah ya, lewati prosesnya, nikmati prosesnya, karena mengejar cita-cita tidak semudah membalikan telapak tangan. Bapak yakin di diri Mela memiliki potensi ya yang terpendam. Bapak yakin ya kalau misalkan gantilah waktu hal-hal yang menghilangkan kejenuhan ini dengan hal-hal yang positif, misalnya apakah belajar dengan teman, kerja kelompok, sehingga tidak jenuh pelajarannya. Apalagi misalnya Mela ingin jadi dokter nih, bisa saja gabung di kegiatan di luar yang berkaitan dengan kesehatan, seperti itu ya. Siap? Bapak yakin Mela bisa, karena mungkin saja kelemahan Mela bisa jadi kelebihan orang lain, tapi kelemahan orang lain adalah kelebihan dari Mela sendiri. Oke, siap? Siap. Nah kalau siap, Bapak tunggu tugas-tugasnya, mudah-mudahan Mela berhasil, Bapak doakan yang terbaik, dan Bapak tunggu tugas-tugasnya. Nah, kita tuntaskan bersama, kita carikan solusi bersama-sama. Oke, siap? Siap. Siap. Boleh, silakan pulang. Terima kasih Mela. Terima Semangat kasih, Pak. Mela. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizkan Aditya dari 11 IPA 6. Setelah saya melakukan segitiga restitusi dengan Pak Irfan, alhamdulillah saya merasa terangkul dengan cara pendekatan ini. Saya merasa permasalahan saya terbantu karena sekolah memperhatikan saya, dan saya merasa tersemangati lagi untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Selain itu, dengan cara ini saya dapat mengeluarkan unek-unek permasalahan saya, dan Pak Irfan pun membantu untuk menyelesaikan permasalahan saya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Melawati dari 11 MIPA 3. Setelah menjalankan segitiga restitusi bersama dengan Pak Irfan, alhamdulillah saya kembali mendapatkan semangat belajar lagi dan termotivasi kembali untuk meraih cita-cita yang saya inginkan. Selain itu, saya dapat mengungkapkan apa yang menjadi kendala bagi diri saya, serta mendapatkan solusi-solusi terbaik atas kendala yang saya hadapi, tanpa merasa saya dihakimi ataupun disalahkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.